Aku bersyukur karena Tuhan Yesus sudah menebus dosaku dan mengampuniku. Harapanku saat Paskah tahun ini, Tuhan Yesus mengampuni dan memulihkan bangsa ini dari virus corona, supaya aku bisa sekolah minggu di gereja lagi bersama teman-teman, bisa sekolah lagi, dan orang tuaku bisa berjualan lagi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Amin. Di Paskah tahun 2020 ini saya memiliki harapan khususnya untuk kaum muda GSCA Immanuel Magelang supaya semakin maju, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Harapan lain dari saya adalah supaya Tuhan cepat memulihkan bangsa Indonesia, bahkan menjadikan bangsa Indonesia lebih baik lagi, supaya kita dapat melakukan kegiatan-kegiatan seperti sebelumnya, khususnya untuk kegiatan-kegiatan ibadah di dalam gereja. Khotbah ibadah Jumat Agung yang disampaikan oleh Ibu Gembala di dalam Yesaya 53, bahwa Tuhan Yesus yang menanggung penyakit dan oleh bilur-bilurnya penyakit itu disembuhkan, sangat memberkati saya. Sehingga dalam Paskah tahun ini saya mempunyai harapan bahwa di dalam tahun ini juga penyakit saya sembuh. Dan saya pun mempunyai harapan bagi gereja GSCA Immanuel untuk menjadi sahabat bagi siapapun juga. Sahabat yang tertulis di dalam Amsal. Sahabat yang menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Sehingga siapapun yang datang ke gereja GSCA Immanuel, dia akan merasa diterima, aman, nyaman, dan saya percaya saat itu terjadi, maka visi 500 jiwa akan tercapai. Shalom Bapak Ibu, harapan saya di hari Paskah tahun ini, biarlah pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Demikian juga kiranya Tuhan memberi pemulihan agar Indonesia dan seluruh dunia dapat bebas dari corona dan kembali hidup sehat, damai, sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, di nama Tuhan luar biasa. Kembali saya Andreas menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan. Dan saya ingin percaya saat ini Bapak Ibu, saudara-saudari semua ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam sukacita dan hadirat yang datang dari Tuhan. Amin. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Ibu di rumah saat ini, di nama Tuhan. Dan pada kesempatan ini Bapak Ibu, hari yang teristimewa bagi kita, saat ini kita boleh menikmati satu momen yang luar biasa bagi orang percaya. Hari di mana Tuhan menyatakan kuasanya, hari di mana Tuhan menunjukkan eksistensinya bahwa tidak ada kuasa yang lebih besar dari kuasa Tuhan. Hari kebangkitannya, dia telah menang atas maut, dia telah menang atas dosa untuk menyelamatkan dan membawa kita semua pada kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Puji nama Tuhan. Dan Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kebangkitan juga berbicara tentang satu momen yang mana dikatakan momen harapan. Bagi saya pribadi, kebangkitan ini berarti satu buah titik balik dari yang namanya pengharapan. Kalau 3 hari yang lalu dikatakan dalam Alkitab, hari Jumat Agung Yesus harus mati, mungkin bagi pendapat orang-orang termasuk pada para muridnya saat itu habis sudah harapan. Tetapi di dalam momen hari Minggu ini yang kita peringati bersama-sama dalam Paskah, rupanya itu semua diputar balikan oleh Tuhan, dan segala kehancuran, segala kedukaan, segala kesedihan Tuhan ganti dengan yang namanya pengharapan. Untuk itu Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, apapun yang menjadi kondisi Bapak Ibu saat ini, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu gusar, tidak perlu galau, karena saat ini juga Bapak Ibu saudara telah menerima pengharapan yang dari Tuhan. Jangan berhenti berharap, sekalipun keadaan dunia saat ini luar biasa menakutkan, keadaan dunia saat ini mulai membawa kita terbawa dalam yang namanya kekhawatiran. Kita jangan terbawa, kita jangan masuk ke dalamnya, karena kita punya pengharapan yang dari Tuhan.
Tetap kuat, andalkan Tuhan, dan pagi hari ini kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, bersuka cita layaknya orang-orang pemenang, orang-orang yang lebih dari pemenang. Tuhan katakan, siapa itu bersuka cita? Saya ingin bertanya siap, dimanapun berada kita bersuka cita, kita mau bersorak sepanjang jalan ibadah ini, kita mau mendengarkan firman Tuhan, dan saya ingin percaya pembaruan, pemulihan akan kita semua terima dari Tuhan. Amin. Di nama Tuhan, Tuhan memberkati. Shalom, luar biasa firman Tuhan, luar biasa. Sudah mungkin 3 minggu ya kita tidak bisa ketemu tatap muka secara langsung. Untuk itu saya sudah saking rindunya dengan Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada, di rumah atau dimanapun. Untuk itu saya coba ingin menyapa dan Bapak Ibu merespon dari rumah atau dimanapun. Ketika saya mengatakan shalom, Bapak Ibu boleh angkat tangan dari rumah dan katakan shalom. Sepakat ya? Oke, ya mungkin teman-teman di sini boleh bantu. Ketiga kita sapa jemaat kita dimanapun berada. Dan ketiga ya, 2, 3, shalom. Puji nama Tuhan luar biasa. Percaya kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan sudah memenuhi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Dan hari ini, hari Minggu yang luar biasa ini, kita boleh sama-sama memperingati satu momen yang besar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, di mana di saat ini kita memperingati kuasa Allah dinyatakan, kuasa Allah telah mengalahkan maut. Tidak ada satupun kuasa yang lebih besar dari kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya percaya apapun masalah kita hadapi saat ini, mau itu isu COVID-19, mau itu masalah ekonomi yang saat ini mungkin kita boleh merasakan semakin menurun, itu semua tidak ada apa-apanya dibanding kuasa Tuhan kita. Untuk itu saya ajak kita semua untuk bersuka cita, merasakan hadirat Tuhan, dan yang percaya pemulihan demi pemulihan, pembaruan akan kita terima dalam hidup kita. Yang perlu kita kerjakan saat ini hanya bersuka cita sebagai orang-orang yang menang. Bahkan dikatakan firman Tuhan, kita lebih dari pemenang. Tiba saatnya.
akan berperang di bumi dan di surga. Dan dia akan menyatakan kemenangan bagi kita semua. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara di rumah, saya ingin mengajak kita bersorak-sorai, kita bernyanyi, kita memuji nama Tuhan Yesus kita. Karena dia adalah Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak dimuliakan, Allah yang layak diagungkan. Mari sama-sama kita akan pujian yang berkata, bersorak-sorai, muliakan namanya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kemenangan,
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi pada hari ini. Apa kabar saudara? Luar biasa. Saya percaya kita tetap ada sukacita. Puji Tuhan, kita ada pada hari ini. Kita memperingati akan hari Paskah, yaitu kebangkitan Yesus. Haleluya. Mari kita akan masuk di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat segala yang baik yang Tuhan Engkau nyatakan dalam hidup ini. Kami terus Tuhan mengalami sukacita demi sukacita setiap hari. Terlebih Tuhan pada pagi hari ini kami kembali merenungkan firman Tuhan dan kami siap untuk mendengar Roh Kudus berbicara melalui hamba-Mu, juga Roh Kudus berbicara melalui setiap kami. Kami siap untuk mendengar, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini satu momen yang sangat penting bagi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kenapa saya katakan momen penting? Karena disinilah iman percaya kita akan kebangkitan Yesus. Dia sudah bangkit dan mengalahkan dosa. Dia mengalahkan maut. Dia mengalahkan segala penguasa-penguasa sendiri. Saya percaya kemenangan terjadi di dalam kebangkitan atau di dalam Paskah ini. Tuhan menyatakan kemenangannya. Kita akan membaca di dalam Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Berkata demikian, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Amin. Puji Tuhan. Di dalam momen yang sangat penting ini kita peringati, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus menyatakan bahwa benar-benar Yesus mati. Tetapi benar-benar Paulus menyatakan bahwa Dia bangkit dari kematian dan mengalahkan dosa, mengalahkan maut, mengalahkan si penguasa iblis. Yesus sudah bangkit, membuktikan kubur kosong. Itulah kebangkitan Yesus. Dan untuk membuktikan bahwa Dia telah mengalahkan dosa, maka kita benar-benar percaya dan juga kita memiliki kehidupan yang berkemenangan atas dosa, atas maut, atas penguasa iblis. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemenangan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya, setiap orang percaya, kita diberi kemenangan. Karena Yesus sudah menyatakan kemenangannya. Apa yang sudah dinubuatkan pada perjanjian lama benar-benar sudah dinyatakan. Pada saat ini kita peringati, tapi pada saat ini juga kita diyakini bahwa Allah memberikan kemenangan bagi setiap kita orang percaya. Kemenangan apa yang Tuhan nyatakan? Dia sudah menang di atas maut, dan maut sudah dikalahkan. Artinya saudara dan saudara semuanya, kita percaya bahwa kemenangan Tuhan sudah mengalahkan maut. Setiap orang pasti mengalami satu kematian, tetapi percaya bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Ia akan dibangkitkan pula seperti pada waktu Yesus
itulah yang kita pegang, itulah yang kita percaya. Kalau di dalam Yesaya 41 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesus juga memberikan kemenangan atas pergumulan setiap kita. Apapun itu, mungkin ketakutan, mungkin kekurangan kah, mungkin kebimbangan kah, Tuhan memberikan kemenangan. Saudara, mulai saat ini mari kita belajar untuk setia dan tetap percaya bahwa Yesus sudah memberikan kemenangan, dan kemenangan itu sudah dinyatakan ketika Yesus bangkit. Dan di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-17 dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Artinya kemenangan atas maut, kemenangan atas dosa sudah dikalahkan oleh Tuhan. Dan Tuhan memberikan kemenangan bagi setiap kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika orang-orang percaya mati, dia akan bangkit dan bersama dengan Kristus. Di dalam kebangkitan Kristus, kita akan menerima kemenangan. Marilah hidup di dalam kemenangan. Jangan pernah mau bimbang dan ragu. Dampak daripada kemenangan bagi orang percaya, kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan, dan kita mempunyai pengharapan yang pasti kepada Tuhan. Saya percaya mulai pagi hari ini kita hidup di dalam kemenangan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan tetap percaya dan tetap semangat. Pegang janji Tuhan, lakukan setiap firman Tuhan dengan taat, dengan sungguh-sungguh. Pasti kemenangan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita mengucap syukur. Bapa, kami mengucap syukur dan segala yang baik yang Tuhan Kau nyatakan dalam kehidupan kami, bahwa kemenangan itu terjadi ketika Engkau sudah bangkit dan mengalahkan maut. Engkau sudah bangkit dan mengalahkan dosa. Engkau sudah bangkit mengalahkan si penguasa iblis. Saya percaya Tuhan, dan saya percaya Tuhan, Engkau juga memberikan kemenangan atas pergumulan-pergumulan setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau yang menyertai kami mulai pagi hari ini ya Bapa, sampai di dalam perjalanan kami tetap setia dan taat kepada Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan kondisi masyarakat sekitar kita, saudara-saudari kita di sekitar lingkungan kita saat ini, boleh kalau dikatakan mereka menjerit, mereka menangis, ada dalam satu kepanikan yang luar biasa. Apalagi kalau kita melihatnya di dalam hal ekonomi, melihatnya di dalam hal keuangan. Saat ini mungkin banyak orang-orang yang beruntung kita yang menganggur. Untuk itu gereja terpanggil untuk berpindah, gereja terpanggil untuk melakukan satu aksi, di mana salah satu yang Tuhan ajarkan adalah mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Untuk itu gereja yang menggelar pada momen ini, di momen Jumat Agung Paskah ini, kita mau mengerjakan satu aksi, membagikan paket sembako, membagikan kasih kepada saudara-saudara kita di luar sana. Kami perlukan Kau kan datang
respon yang luar biasa. Walaupun nilainya kecil, walaupun nilainya sedikit, tapi itu yang menjadi fokus kita utama adalah bagaimana kita kemenangan dan harapan yang kau janjikan, nyatakanlah atas kami. Ampuni kami, ampunilah segala kesombongan kami, selamatkanlah bangsa ini, sebab kau mengasihi, mujizat terjadi. Namun satu hal yang kami tahu, semua terjadi atas kehendak-Mu. Satu hal yang kami perlukan, Kau kan datang dengan pengharapan. Kami perlukan pemulihan yang datang dari-Mu, kemenangan dan harapan yang Kau janjikan, nyatakanlah atas kami. Ampuni kami, ampunilah segala kesombongan kami, selamatkanlah bangsa ini, sebab Kau mengasihi, mujizat terjadi. Kami Engkau Tuhan, selamatkan bangsa ini. Kami perlukan pemulihan yang datang dari-Mu, kemenangan dan harapan yang Kau janjikan, nyatakanlah atas kami. Segala kesombongan kami, selamatkanlah bangsa ini, sebab Kau mengasihi, mujizat terjadi, mujizat terjadi. Kegiatan kita dalam minggu ini. Puji Tuhan kalau kita pagi hari ini masih bisa bertemu untuk kita memperingati hari Paskah, dan mulai besok kita tetap lakukan doa-doa kita, doa-doa syafaat kita, tiap-tiap keluarga. Ayo kita semangat ya. Saya percaya saat ini Tuhan sedang mengerjakan sesuatu bagi anak-anak Tuhan. Di manakah doamu? Di manakah seruanmu dengan sungguh-sungguh? Mari saya ajak setiap kita, keluarga-keluarga, kita bisa berkumpul, entah itu pagi, siang, atau sore, ataupun malam. Kita ada bersama-sama di dalam mezbah keluarga untuk kita terus berdoa. Keadaan ini bisa pulih kembali,
Dan saya percaya rencana Tuhan sedang Tuhan laksanakan. Kita akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan saya percaya kebesaran Tuhan akan dinyatakan. Amin, Bapak Ibu. Dan kita juga akan berjumpa pada hari Minggu besok, tepat tanggal 19 April. Kita kembali, kita akan menikmati ibadah kita. Jika keadaan masih seperti ini berjalan, kita akan terus bersama dengan Bapak Ibu Saudara dan Saudari tetap di dalam ibadah melalui online. Tuhan Yesus memberkati. Dan mari kita akan tutup dalam doa ibadah kita. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur buat berkat Tuhan pada Paskah ini, yaitu kemenangan yang Tuhan Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Benar Tuhan, kami punya pengharapan yang pasti di dalam Engkau. Dan Engkau menyatakan isi hati Tuhan. Engkau akan menyatakan janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, berkati setiap kami. Dan kami percaya perjalanan hidup kami selalu menikmati sukacita Tuhan. Karena ada kemenangan dan kemenangan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kita akan angkat kedua tangan kita. Kita akan berdoa. Diberkatilah engkau, saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus akan menyertai engkau. Dan Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Dan Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tuhan Yesus memberkati.